Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan membacakan sebagian dari isi modul panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sepanjang saya membacakan sebagian dari isi modul ini, saya akan membacakannya dengan kata proyek, meskipun modul ini sendiri berjudul project. Karena pada KBBI yang saya miliki tidak tercantum kata project, melainkan kata proyek. Bagi teman-teman sesama guru yang sudah mengakses platform Merdeka Mengajar, memang di beberapa modul lebih banyak diutarakan dengan kata project dibandingkan kata proyek. Hanya sedikit sekali modul yang menggunakan kata proyek. Nah, untuk yang sudah memiliki referensi terbaru kata bakunya project atau proyek, boleh komen di bawah. Sebelum saya membacakan isinya, saya dedikasikan video ini untuk emak-emak yang setia membaca status WhatsApp saya dengan moto 60 detik membaca status positif dan 2 pilihan bijak bermedia sosial, yakni yang pertama mengunggah status bermanfaat dan yang kedua mengunggah status yang menghibur. Sebelum saya menyampaikan isi dari modulnya yang tadi saya ceritakan, terlebih dahulu saya akan membacakan Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 009-H-KR-2022 tentang dimensi elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Di sini ada menimbang, mengingat itu saya lewat ya. Kemudian di sini menetapkan Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang dimensi elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Yang pertama, ke-1 di sini ya. Menetapkan dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila untuk pembelajaran di Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Merdeka. Jadi tentu saja untuk P5 ini atau profil penguatan pelajar Pancasila, untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini diperuntukkan bagi pelaksana kurikulum Merdeka. Itu yang pertama. Yang kedua, dimensi elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila digunakan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila di Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Merdeka. Di sini juga masih ditulisnya project pada lampiran keputusan ini, project, ditulisnya project. Ketiga, menetapkan dimensi elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Dan yang terakhir, yang keempat, keputusan kepala badan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan, dan ini ditetapkannya pada tanggal 15 Februari tahun 2022. Ini ada lampirannya, untuk pendahuluannya saya lewat. Ini nanti bisa ibu-ibu mau baca ini. Ibu-ibu guru baca. Tapi ini sekaligus membantu juga untuk ibu-ibu yang tidak senang membaca, mungkin menonton video saya dapat meningkatkan minat ibu-ibu untuk membaca. Pendahuluannya saya lewat. Sekarang kita ke bagian B, yaitu dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila. Yang pertama, dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berakhlak mulia, di mana dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ini terdiri dari beberapa sub, yaitu yang pertama akhlak beragama, yang kedua akhlak pribadi, yang ketiga akhlak kepada manusia, yang keempat akhlak kepada alam, yang kelima akhlak bernegara. Di sini ada alur perkembangan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada subelemen di akhir fase PAUD, kemudian di akhir fase A. Fase A itu umumnya kelas 1 dan 2, yaitu untuk usia 6-8 tahun. Kalau saya merekomendasikannya 6,6 ya, lebih sedikit dari usia yang ada di sini, lebih 6 bulan. Di akhir fase B, kemudian di akhir fase C, di akhir fase D,
di akhir fase E begitu, dan seterusnya dan seterusnya. Ada elemen akhlak kepada manusia itu apa saja, akhlak bernegara itu apa saja. Berikutnya dimensi berkebinekaan global. Jadi kalau untuk ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila ini, putra-putri kita juga di sekolah sudah sering menyenandungkannya ya. Dimensi berkebinekaan global ini juga memiliki beberapa sub, yaitu yang pertama mengenal dan menghargai budaya, yang kedua komunikasi dan interaksi antar budaya, ketiga refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, kemudian yang keempat ini yang terakhir berkeadilan sosial. Itu untuk elemen berkebinekaan global. Untuk selanjutnya ada alur perkembangan berkebinekaan global, sama seperti tadi di setiap fasenya. Kemudian di sini ada dimensi bergotong royong. Dimensi bergotong royong itu meliputi A. kolaborasi, B. kepedulian, C. berbagi. Saya bacakan sedikit saja ya untuk yang kolaborasi. Pelajar Pancasila memiliki kemampuan kolaborasi, yaitu kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain disertai perasaan senang ketika berada bersama dengan orang lain dan menunjukkan sikap positif terhadap orang lain. Kemudian yang B, kepedulian. Pelajar Pancasila memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi di lingkungan fisik dan sosial. Ia tanggap terhadap kondisi yang ada di lingkungan dan masyarakat untuk menghasilkan kondisi yang lebih baik. Begitu. Berbagi. Pelajar Pancasila memiliki kemampuan berbagi, yaitu memberi dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama, serta mau dan mampu menjalani kehidupan bersama yang mengedepankan penggunaan bersama sumber daya dan ruang yang ada di masyarakat secara sehat. Melalui kemampuan berbagi, ia mampu dan mau memberi serta menerima hal-hal yang dianggap berharga kepada atau dari teman sebaya, orang-orang di lingkungan sekitarnya, dan dari lingkungan yang lebih luas. Dan selanjutnya Bapak Ibu guru boleh mempelajari sendiri. Kalau untuk emak-emak sepintas mendengarkan ini saja, mudah-mudahan menjadi gambaran yang sedikit mencerahkan begitu ya, terutama untuk kemarin-kemarin yang sempat bertanya, apa sih P5 itu, setiba-tiba itukah, begitukah? Yang keempat, dimensi mandiri. Dimensi mandiri ini meliputi yang pertama pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Kemudian yang kedua, regulasi diri. Untuk yang pertama, pelajar Pancasila yang mandiri senantiasa melakukan refleksi terhadap kondisi dirinya dari situasi yang dihadapi, mencakup refleksi terhadap kondisi diri, baik kelebihan maupun keterbatasan dirinya, serta situasi dan tuntutan perkembangan yang dihadapi. Untuk yang kedua, regulasi diri. Pelajar Pancasila yang mandiri mampu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajar dan pengembangan dirinya, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Begitu katanya, Mak. Di sini ada tabel-tabel. Kemudian kalau videonya sedikit kurang menyenangkan, kita pura-pura menyenangkan saja ya. Yang kelima, dimensi bernalar kritis. Meliputi A. memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Pelajar Pancasila memproses gagasan dan informasi baik dengan data kualitatif maupun kuantitatif. Ia memiliki rasa keingintahuan yang besar, mengajukan pertanyaan yang relevan. Jadi ingat batasannya ada relevan. Kadang-kadang putra-putri kita banyak pertanyaan tapi pertanyaannya tidak relevan begitu ya. Entah itu tidak relevan dengan usianya, tidak relevan dengan latar belakang pendidikannya, tidak relevan dengan lingkungannya, atau tidak relevan dengan hal-hal lain yang berkaitan dengan situasi psikologinya begitu. Mengidentifikasi dan mengklarifikasi gagasan dan informasi yang diperoleh serta mengolah informasi tersebut. Begitu. Singkatnya, masih ada ke bawahnya tapi tidak saya bacakan.
Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Kalau tadi kan memperoleh dan memproses. Setelah itu menganalisa dan mengevaluasi penalaran. Pelajar Pancasila menggunakan nalarnya sesuai dengan kaidah sains dan logika dalam pengambilan keputusan dan tindakan dengan melakukan analisis serta evaluasi dari gagasan dan informasi yang ia dapatkan. Kemudian yang berikutnya, merefleksi dan mengevaluasi pikirannya sendiri. Merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Tadi saya bacakan pikirannya, yang betul pemikirannya. Pelajar Pancasila melakukan refleksi dan evaluasi terhadap pemikirannya sendiri atau metakognisi dan berpikir mengenai bagaimana jalannya proses berpikir tersebut sehingga ia sampai pada satu simpulan. Agak berat ya ini. Saya saja sebagai guru belum mampu mengoptimalkan untuk metakognisi. Padahal dulu waktu kuliah di IKIP Siliwangi ini saya sempat mengajukan skripsinya dengan model metakognitif. Sedikit-sedikit belajar tentang dasar teori metakognisi ya. Tapi sekarang sudah lupa. Sudah hilang di hembus angin. Yang keenam, dimensi kreatif. Yang pertama, menghasilkan gagasan yang orisinal. Yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Ini ada 3. Menghasilkan gagasan yang orisinal ini kalau misalnya kita mau peserta didik kita mampu menghasilkan gagasan yang orisinal, tentunya harus dimulai dari kitanya sebagai guru yang memiliki gagasan-gagasan orisinal pula. Jadi kalau misalnya kita membangun murid-murid yang memiliki gagasan orisinal, sementara kitanya juga masih duplikat gitu ya, masih plagiat, masih menyontek, masih ya, itu saya kira agak tipis lah harapannya ya untuk mendapatkan murid-murid yang menghasilkan gagasan orisinal. Menghasilkan karya dan tindakan orisinal. Ada pengalaman yang cukup menarik ketika tahun yang lalu. Saya itu P5-nya adalah gaya hidup berkelanjutan dengan pengolahan limbah, mengolah limbah cangkang telur menjadi prakarya yang mencerminkan simbol sila ketiga. Jadi kita mengumpulkan, proyeknya itu mengumpulkan cangkang telur berapa lama, menjemur, mencuci, sampai mengolah, sampai menempel. Kemudian kita juga mengolah limbah kardusnya juga, karena itu ditempelnya pada media kardus. Pada suatu momen, pada jelang selesai itu ya, setelah kita mewarnai hasil karyanya, ada celetukan anak-anak, nanti saya mau bikin lagi di rumah, saya mau bikin lagi bentuk yang lain, saya mau bikin begini-begini. Itu tiba-tiba ide-ide anak-anaknya keluar begitu. Nah di situ meskipun tidak seorisinal yang diharapkan dalam panduan ini mungkin ya, dalam keputusan ini, tapi untuk fase A, untuk kelas 1 memiliki pemikiran seperti itu saja, itu menurut saya sudah luar biasa. Jadi mereka sudah mampu mengembangkan apa yang mereka dapatkan dari sepanjang proyek yang dikerjakan di sekolah. Mereka punya ide baru untuk nanti setelah ini saya akan melakukan apa, begitu. Keren. Dan itu tentu saja yang keren bukan gurunya, tetapi siswanya. Memiliki keluasan berpikir dan mencari alternatif solusi permasalahan. Ini tidak saya ceritakan panjang-panjang karena durasi waktunya ya. Kemudian setelah itu ada juga keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 28-KR-2023. Kalau yang saya bacakan tadi adalah nomor 9 tahun 2022. Yang ini
nomor 28 tahun 2023. Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2023-2024. Jadi masih ada kan emak-emak yang bertanya, sekolah kita menggunakan kurikulum apa begitu ya. Ya, di sini surat keputusannya. Ada menimbangnya ini ada Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 56/M/2022 dan seterusnya. Kemudian ada mengingat undang-undang, ini yang mengingatnya juga poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 9. Artinya kalau pemerintah memberikan pertimbangan sampai sebanyak ini, tentunya digulirkannya kurikulum merdeka ini betul-betul melalui pertimbangan yang matang ya Mak ya. Jadi emak-emak, kalau emak-emak masih bertanya-tanya kenapa harus berganti kurikulum, kenapa gurunya begini, itu mungkin ada faktor kurang komunikasi saja dari pihak sekolah, terutama guru kelas, untuk menyampaikan program-program pergantian kurikulum. Jadi kalau dari pemerintah sendiri, meskipun saya tidak pro pemerintah, memang ini ceritanya begitu ya, sudah melalui pertimbangan yang matang. Memutuskan, menetapkan Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2023-2024. Poin kesatunya saya lewat. Kedua, Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 memiliki kategori sebagai berikut. A. Mandiri belajar, mandiri berubah, dan C. Mandiri berbagi. Jadi kalau untuk tahun yang lalu untuk SD Negeri Lagadar 1 tempat saya mengajar itu menggunakan mandiri belajar. Mandiri belajar ini adalah kurikulum sepenuhnya masih kurikulum 2013, tetapi dengan implementasi kurikulum merdeka, sehingga pada tahun itu saya sudah menggunakan pendekatan atau pembelajaran P5 ya. Sudah menggunakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan untuk tahun ini sudah mandiri berubah. Mandiri berubah itu artinya memang sudah dipatenkan untuk beberapa rombel menggunakan kurikulum merdeka. Untuk SD Negeri Lagadar 01 sendiri tahun ini kelas 1 dan 4 itu sudah mutlak menggunakan kurikulum merdeka. Dari mulai perangkat pembelajarannya, dari mulai capaian pembelajaran sampai modul ajar, sampai alat evaluasi, sampai P5 dan lain sebagainya, termasuk aplikasi rapornya itu sudah menggunakan kurikulum merdeka. Dan berikutnya nanti adalah mandiri berbagi. Nah, kalau untuk mandiri berbagi ini, untuk segala sesuatunya memang sudah dilakukan secara mandiri dan boleh menyebarkan hasil-hasil modul dari sekolahnya itu kepada sekolah lain. Kalau waktu saya mengikuti BIMTEK di Hotel Sultan Raja Bandung ketika itu sebetulnya BIMTEK-nya khusus untuk mulok bahasa Sunda, tetapi untuk materi kurikulum merdekanya itu ada materi umumnya. Nah, di materi umum implementasi kurikulum merdeka ini sebetulnya disampaikan ketika itu sebetulnya di kurikulum merdeka ini diperuntukkan untuk sekolah penggerak. Jadi pada awalnya untuk sekolah-sekolah yang tidak ditunjuk sebagai sekolah penggerak itu tidak menggunakan kurikulum merdeka. Tapi untuk sekarang memang sudah untuk semua sekolah secara bertahap menggunakan kurikulum merdeka. Maaf kalau sedikit belepotan ya, saya agak nervous, belum pernah mengobrol sepanjang ini dan belum pernah juga membahas Permendikbud atau surat-surat keputusan seperti ini. Berikutnya, ini yang ketiganya saya lewat-lewat ya, itu untuk para guru nanti boleh. Ini saya mengunduh dari PMM, jadi kalau untuk guru-guru ini bisa login sendiri. Saya jarang menyebarkan hasil unduhan saya karena memang kalau saya yang mengunduh kemudian dokumen yang saya sebar, nanti ibu bapak guru tidak memiliki rekam jejak di platform Merdeka Mengajar. Tapi kalau ibu dan bapak guru mengakses sendiri ke PMM, kemudian mengunduh sendiri, itu ada rekam jejak
aktif menggunakan platform Merdeka Mengajar, begitu ya. Jadi kalau memang saya pelit, ya saya pelit untuk hal-hal tertentu, saya memang pelit. Untuk berikutnya, oh yang ini saya kira tidak perlu ya. Surat keputusan nomor 33 saya lewat. Ya, nah ini ya, ini kalau ini penting ya. Salinan lampiran keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 33 garis miring H garis miring KR garis miring 2023 tentang perubahan kedua atas keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 008 yang tadi saya bacakan, garis miring H garis miring KR garis miring 2022 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka. Capaian pembelajaran mata pelajaran pendidikan Pancasila ini rasionalnya saya lewat ya. Durasi. Jadi saya langsung ke tujuan bagian B. Tujuannya adalah 1. Berakhlak mulia dengan didasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketuhanan. Kalau di KBBI itu pembacaannya esa sebetulnya ya, bukan esa. Berakhlak mulia dengan didasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, begitu. Melalui sikap mencintai sesama manusia, lingkungan, dan negara untuk mewujudkan persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial dengan menanamkan penyadaran, keteladanan, dan pembiasaan. Pembiasaan itu yang utama. Kedua, memahami makna dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara, serta mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, mematuhi konstitusi dan norma yang berlaku serta menyelaraskan perwujudan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di masyarakat global. Sehingga panduan ini memang tujuannya tidak hanya mencakup nasional, melainkan juga global ya. Emak-emak, sekali lagi ke emak-emak. Yang keempat, memahami jati diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang berbineka dan berupaya untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, serta bersikap adil dan menghargai perbedaan sara, status sosial ekonomi, jenis kelamin, dan penyandang disabilitas. 5. Mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Di sini tidak ditambahkan dunia maya, jadi saya sendiri yang akan menambahkannya. Termasuk perdamaian di dunia maya ya, mak-mak ya. Tidak mengunggah status yang menyindir tetangga dan tidak mengunggah status yang memulti persepsi yang membuat orang bertanya-tanya, apakah itu kepadaku? Karakteristik saya lewat. Kemudian di sini elemen. Ini elemennya nanti untuk capaian pendidikan Pancasila memang ada elemen Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini kemarin di rapor yang diterbitkan oleh penerbit Yudhistira yang saya pakai untuk menerbitkan rapor kemarin, sudah ada elemen ini ya. Kemudian di sini ada capaian pembelajaran untuk fase A, untuk fase B, dan seterusnya. Saya lewat. Nah, jadi untuk para emak-emak yang bertanya-tanya, kenapa guru mengadakan P5? Ini adalah dasar-dasarnya, salah satunya adalah ini. Rujukannya harus dari sini. Dan untuk para guru juga memang harus mempelajari ini secara detail sehingga ketika kita mengkomunikasikan kepada orang tua peserta didik, kita tidak lagi berlandaskan kalau di TikTok itu begini loh, kalau di TikTok ini begini loh. Jadi jangan sampai, bukan tidak boleh menggunakan referensi kita dari media sosial seperti TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Tapi hal-hal yang pokoknya harus kita pelajari terlebih dahulu.
Namanya juga referensi ya. Jadi kalau referensi itu ada jenjangnya, mana referensi yang utama, referensi bawahannya. TikTok itu adalah referensi yang kesekian. Kalau saya pribadi untuk TikTok itu lebih ke referensi untuk kita berkarya multimedianya. Misalnya ini jenis videonya begini, kemudian begini, editingnya begini, dan nanti unggahnya begitu gitu ya, musiknya yang sesuai ini dan lain sebagainya. Kalau untuk esensi dari pembelajarannya itu sendiri, saya lebih merekomendasikan kalau kita punya PMM, kenapa PMM-nya tidak pernah dibuka begitu ya. Kalau orang Sunda bilang itu bagaikan monyet ngagugulung kalapa, eta kalapa na aya ngajagrag tapi tara dipesek-pesek gitu. Jadi guru-guru, ayolah buka PMM-nya. Meskipun tidak mengunggah aksi nyata, saya juga rajin buka PMM, belum pernah mengunggah aksi nyata karena tidak berminat juga. Tapi kalau kita rajin mengunggah aksi nyata itu bagus, ada sertifikatnya ya. Baik mak-mak dan ibu-ibu guru yang saat ini belum pernah membuka PMM atau yang masih 1-2 modul saja yang dibuka, mungkin setelah menonton video saya ini jadi tertarik untuk lebih banyak lagi membuka topik-topik hangat yang ada di PMM ya. Memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah sekilas mengenai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu pelajar dengan profil kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan di Indonesia. Begitu katanya pertanyaan besarnya. Dan jawabannya adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Apa kabar nih yang anti Pancasila? Ini saya lewat sebagian. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci. Dimensi kunci P5 ini sudah sering dinyanyikan oleh putra-putri kita, sudah dihafal dengan baik, walaupun tujuannya memang bukan untuk dihafal ini ya, tapi tidak ada salahnya dihafal. Kalau saya ketika booming lagu profil pelajar Pancasila yang menyanyikan dimensi kunci ini, saya sama mengadaptasi lagu Naik Beca, tapi syairnya tidak sama seperti yang lainnya. Saya ganti dengan simbol Pancasila karena itu lebih kontekstual untuk anak-anak saya di kelas 1. Dimensi kunci yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Dan kelima, bernalar kritis. Terakhir, kreatif, kere-kere aktif. Yang kere-kere aktif itu emak-emak yang rajin berwirausaha itu ya. Maaf bercanda. Jadi begitu ya Bu, di profil pelajar Pancasila itu tujuan utamanya adalah untuk membentuk pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten. Artinya kompetennya di bidang apa saja yang mereka kuasai. Kalau mereka menyukai bidang olahraga, mereka kompeten di bidang olahraga. Kalau mereka kompeten di bidang seni budaya, mereka kompeten di bidang itu. Dan kalau mereka suka dengan karya ilmiah, dengan hal-hal yang saintifik, mereka juga maju di bidang itu begitu, sesuai dengan karakter masing-masing. Tentu saja sesuai juga dengan minat dan bakatnya ya, serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang B, perlunya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, sebetulnya dari kurikulum lama ke kurikulum baru, di setiap pergantian kurikulum, pada dasarnya pendidikan itu tidak ada yang kurang, kemudian tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk, karena semua kurikulum itu sesuai dengan masanya. Artinya ketika saya menggunakan kurikulum 2004, sesuai dengan masanya itu memang sesuai. Ada nilai-nilai positif pada kurikulum 2004 yang memang cocok untuk generasi pada masa itu. Kemudian ketika diganti dengan kurikulum 2006, tentu saja kurikulum 2006 ini
mengusung beberapa pembaruan tanpa melupakan esensi dari kurikulum 2004. Sehingga apa yang jadi amanat dari Ki Hajar Dewantaranya itu tidak hilang. Tuturi Handayaninya tidak hilang. Ing Ngarso Sungtuledoknya tidak hilang. Ing Madyo Mangunkarsonya tidak hilang. Jadi semuanya tidak hilang begitu ya. Terus ada. Jadi bukan mengganti tapi mengembangkan, menambah, merevisi. Sekali lagi saya tegaskan bahwa memang tidak ada kurikulum yang buruk ya. Kurikulum yang baik itu memang kurikulum yang cocok dengan generasinya. Jadi sebetulnya kalau ditanya perlunya proyek penguatan profil Pancasila itu untuk apa begitu ya? Ya untuk generasi saat ini, generasi Gen Z gitu, generasi Z. Kalau untuk yang kemarin-kemarin yang sudah menghasilkan lulusan-lulusan yang sukses, itu ya sudah, itu sudah berhasil, bukan gagal ya. Sejak tahun 1990, pendidik dan praktisi pendidikan di seluruh dunia mulai menyadari bahwa mempelajari hal-hal di luar kelas dapat membantu peserta didik mendapatkan pemahaman bahwa yang dipelajari di satuan pendidikan memiliki hubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, begitu katanya. Sehingga memang untuk kurikulum Merdeka ini banyak anak-anak lebih banyak diberikan proyek yang harus dikerjakan di luar kelas dibandingkan dengan yang dikerjakan di dalam kelas. Kecuali kalau karena saya kelas 1, saya lebih banyak di dalam kelas karena itu untuk mengoptimalkan pendampingan saya karena disesuaikan dengan situasi orang tua peserta didiknya. Karena tidak semua peserta didik orang tuanya mampu mendampingi mereka berproyek, dan ada juga yang terlalu sibuk, ada juga yang sudah terlalu sepuh begitu ya. Ada yang tinggal sama neneknya, tinggal sama kakeknya, kemudian tinggal sama orang lain yang bukan ayah dan ibunya, kerabat-kerabat yang lain begitu. Sehingga hal-hal itu menjadi pertimbangan saya untuk kelas bawah, khususnya fase A. Memang lebih banyak saya proyek di dalam kelas. Bukan tidak ada yang di luar kelas, tapi sedikit yang di luar kelas. Itu pun dengan komunikasi yang bagus, komunikasi yang baik, komunikasi yang intensif dengan orang tuanya. Bagaimana cara membimbingnya, bagaimana pencatatannya, bagaimana tujuannya, kemudian bagaimana nanti hasilnya, itu dikomunikasikan sejak awal. Bagi pekerja di dunia modern, keberhasilan menjalankan proyek akan menjadi prestasi tersendiri dibandingkan dengan loyalitas atau lama bekerja dalam satu perusahaan, begitu katanya. Yang berikutnya C, gambaran penerapan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan. Di sini ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila SD sampai dengan SMA, penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja untuk SMA. Ada intrakurikuler, ekstrakurikuler, saya lewat. D, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya. Jadi penguatan profil pelajar Pancasila ini merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu. Artinya di dalam satu proyek itu tidak hanya mencakup pendidikan Pancasila, tetapi juga ada kaitannya dengan pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian boleh dengan matematika, dengan bahasa Indonesia, dengan semuanya, bahkan bisa jadi dengan bahasa daerah, dengan bahasa Sundanya. Itu kalau ada hubungan, ada keterkaitan, bisa dijadikan bahan dalam satu proyek begitu. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning yang berbeda dengan pembelajaran berbasis proyek dalam program intrakurikuler di dalam kelas. Jadi kalau saya katakan tadi ada proyeknya, saya lebih banyak di dalam kelas dan di luar kelas. Untuk pelajar Pancasila ini memang berbeda karakteristiknya antara yang di dalam kelas dengan yang di luar kelas. Proyek penguatan profil Pancasila memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dalam situasi tidak formal, struktur belajar yang fleksibel, kegiatan belajar yang lebih interaktif, dan juga
terlibat langsung dengan lingkungan sekitar untuk menguatkan kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Jadi penguatan profil pelajar Pancasila ini merupakan pembelajaran yang memiliki batas waktu yang lebih panjang begitu ya. Jadi waktunya tidak 1 jam pelajaran, 2 jam pelajaran. Jadi meskipun kita punya target ini dikalkulasikan dalam beberapa jam, tapi bisa dalam rentangnya mungkin berapa rentangnya, tidak 1 kali pertemuan atau berapa, itu sesuai dengan target proyek itu sendiri. Proyek adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dengan cara menelaah suatu tema menantang. Proyek didesain agar peserta didik dapat melakukan investigasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Peserta didik bekerja dalam periode waktu yang telah dijadwalkan untuk menghasilkan produk dan atau aksi. Jadi hasil dari profil pelajar Pancasila ini tidak selalu berupa produk, tapi bisa juga berupa aksi begitu. Prinsip-prinsip kunci proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, holistik. Holistik bermakna memandang sesuatu secara utuh dan menyeluruh, tidak parsial atau terpisah-pisah. Jadi kalau misalnya di sekolah tiba-tiba ada pemberitahuan, ibu-ibu sekarang anak-anak harus P5. Nah, itu berarti kurang memenuhi prinsip holistik. Karena prinsip holistik ini harus utuh, menyeluruh, tidak parsial, dan tidak terpisah-pisah ya. Dalam konteks perancangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kerangka berpikir holistik mendorong kita untuk menelaah sebuah tema secara utuh dan melihat keterhubungan dari berbagai hal untuk memahami sebuah isu secara mendalam. Jadi misalnya kalau misalnya di sekolah saya lingkungannya kotor, itu menjadi isu yang paling menantang gitu buat anak-anak. Kemudian anak-anak bisa menelusuri kenapa lingkungan kita kotor, kemudian apa penyebabnya, mengapa menjadi kotor, kemudian bagaimana cara mengantisipasi supaya menjadi bersih, kemudian bagaimana supaya ada solusinya agar di masa depan tidak ada lagi manusia-manusia yang mengotori lingkungan dan seterusnya. Itu dari awal sudah ditelaah isu-isunya, kemudian direncanakan program-program apa yang sekiranya dapat mengatasi masalah tersebut. Kemudian nanti ada pencatatannya yang secara prosedural itu ada, kemudian nanti pengamatannya, kemudian mungkin sepanjang proyek itu dilaksanakan bisa sebulan 2 bulan anak-anaknya bisa mewawancara tokoh-tokoh masyarakat, bisa mewawancara masyarakatnya juga, bisa menggali lebih banyak informasi dari orang-orang sekitar tentang gaya hidup mereka yang terbiasa dengan lingkungan kotor, entah itu dari kebiasaan membuang sampahnya atau kebiasaan sikap apatis ketika ada tetangganya yang membuang limbah begitu saja, tetangga yang lainnya itu kan dia yang membuang, bukan urusan saya, walaupun saya sendiri misalnya mengolah limbah dengan baik. Berikutnya, yang kedua, prinsipnya adalah kontekstual. Prinsip kontekstual berkaitan dengan upaya mendasarkan kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata yang dihadapi dalam keseharian. Jadi proyek profil pelajar Pancasila ini tidak pernah ditemui dalam keseharian anak-anak begitu. Misalnya masyarakat Sunda yang tiba-tiba belajar budaya Jawa begitu ya, atau misalnya masyarakat Sunda yang tiba-tiba harus menguasai tarian-tarian daerah lain, meskipun walaupun itu memang mereka bisa belajar itu, tapi tidak ada dalam kesehariannya. Dari bahasanya saja mungkin kalau bukan bahasa sendiri kan belum begitu dikenal ya.
Berikutnya, berpusat pada peserta didik. Prinsip berpusat pada peserta didik berkaitan dengan skema pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menjadi subjek pembelajaran yang aktif, mengelola proses belajarnya secara mandiri. Nah, ini mungkin yang menjadikan para orang tua sering terkendala, kenapa guru itu tiba-tiba menyuruh ini, menyuruh itu, menyuruh ini, hanya memberi petunjuk segini, hanya begitu. Itu sebetulnya tujuannya adalah bagaimana pembelajaran itu menjadi berpusat kepada peserta didik. Artinya peserta didik harus mencari referensi sendiri, harus berusaha sendiri, harus mencari sumber-sumber ajar sendiri. Namun tentu saja ini tidak menjadikan guru lepas begitu saja. Saya di sini tidak berpihak kepada orang tua juga atau kepada guru juga, tapi pendidikan putra-putri kita itu betul-betul harus kerjasama antara guru dengan orang tua peserta didik yang sinergi, yang betul-betul utuh. Jadi ketika gurunya itu memberikan instruksi yang terbatas, sebaiknya nanti gurunya tetap memberikan fasilitas lain yang bisa menjadi konfirmasi buat anak-anaknya. Sehingga ketika anak-anaknya menghasilkan sekian, nanti gurunya ada pembanding, ada umpan-umpan lagi untuk anak-anak melengkapi yang lainnya. Jadi tidak seperti kita menaburkan makanan kepada burung, kepada ayam, kepada ternak, udah ini bahannya begitu tinggalkan. Tidak seperti itu juga. Tetap kita harus punya target. Anak diberikan instruksi ini, kalau anak mendapatkan ini, apa yang akan saya lakukan sebagai guru, dan jika anak hasilnya segini, apa yang harus saya umpankan kepada anak, dan seterusnya. Begitu. Jadi meskipun berpusat kepada peserta didik, kontrolnya tetap harus ada fasilitas dari guru sebagai pendidik. Yang keempat, eksploratif. Prinsip eksploratif berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang yang lebar bagi proses inquiry dan pengembangan diri. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak berada dalam struktur intrakurikuler yang terkait dengan berbagai skema formal pengaturan mata pelajaran. Nah, di sini juga perlu dicermati bahwa ketika anaknya eksploratif dan ini tidak berkaitan dengan skema yang ada di dalam kelas yang reguler begitu, yang intrakurikuler. Jadi anak-anak di sini harus mengeksplorasi area yang seluas-luasnya. Tetapi sekali lagi tentu saja kita memberikan kesempatan yang luas kepada anak untuk belajar di luar intrakurikuler, tentu saja tetap dengan porsi intrakurikulernya yang sesuai standar. Jadi kalau misalnya kita punya pembelajaran di dalam kelasnya itu sekian jam, kemudian yang P5-nya sekian jam, yang sekian jam yang di dalam kelasnya ini tidak berkurang. Sehingga anak itu betul-betul padat kegiatan positif. Jangan sampai P5 ini menjadi pengganti karena gurunya sudah memberikan petunjuk untuk P5 yang ininya tidak terkelola begitu. Nah, itu bagi guru-guru itu juga menurut saya yang perlu dicermati dan perlu hati-hati, sehingga nanti orang tua tidak merasa kok anak saya belajarnya bertambah banyak tapi di sisi lain berkurang begitu, fondasi-fondasi yang di dalam kelasnya berkurang, sehingga banyak waktu yang terbuang dan sebagainya, ya itu sangat disayangkan. F. Manfaat proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau misalnya masih banyak orang tua yang mengeluh tentang pelaksanaan P5 ini, sebetulnya manfaat yang diharapkan oleh panduan ini adalah sebagai berikut ya. Untuk satuan pendidikan, menjadikan satuan pendidikan sebagai sebuah ekosistem yang terbuka untuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Jadi P5 ini mengharapkan partisipasi dari masyarakat itu semakin menyatu dengan sekolah. Kalau biasanya kita punya batas-batas khusus gitu ya, sehingga masyarakat itu tidak bisa
memasuki wilayah pendidikan terlalu dalam. Nah, ternyata dengan P5 ini justru masyarakat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengetahui program-program sekolah, untuk merapat kepada sekolah, untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah, bahkan untuk membantu terjun di bidang-bidang pengelolaan yang khususnya untuk P5 ini. Menjadikan satuan pendidikan sebagai organisasi pembelajaran yang berkontribusi kepada lingkungan dan komunitas di sekitarnya. Tentu saja ini karena sesuai dengan tema-tema P5 itu sendiri, diantaranya ada gaya hidup berkelanjutan yang tentu berdampak kepada kontribusi lingkungan ya. Kemudian juga ada kearifan lokal tentu itu juga berdampak kepada lingkungan. Banyak peserta didik kita yang tidak begitu kenal dengan budaya Sunda, padahal mereka semuanya adalah orang Sunda begitu. Itu berdampak kepada lingkungan. Kemudian mulai dari bahasanya, bagaimana undak usuk bahasa itu harus mulai dibudayakan kembali kepada anak-anak, mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai nanti orang Sunda itu terbiasa sehari-hari dengan bahasa Indonesia karena memandang bahasa Sunda lebih rumit dibandingkan bahasa Indonesia. Bahasa Sunda itu menjadi rumit sebetulnya ketika kita tidak mempelajarinya dan tidak membiasakannya. Kalau kita sudah mempelajarinya, kemudian membiasakannya, ada keliru-keliru sedikit itu dengan sendirinya nanti akan terkoreksi oleh lingkungan. Entah itu ada senior yang lebih ahli, entah itu ada rekan kerja yang mengoreksi, atau entah itu kita bertambah wawasan melalui literasi. Banyak hal begitu ya. Dan sekarang manfaat untuk pendidiknya, memberi ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, merencanakan proses pembelajaran proyek dengan tujuan akhir yang jelas. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi sebagai pendidik yang terbuka untuk berkolaborasi dengan pendidik dari mata pelajaran lain untuk memperkaya hasil pembelajaran. Karena P5 ini merupakan pembelajaran lintas pendidikan, lintas disiplin ilmu, maka setiap guru itu memiliki peluang untuk berkolaborasi secara utuh dengan kelompok belajar gurunya. Jadi di samping siswa yang harus selalu berkelompok, harus selalu bersosial, gurunya juga ada kelompok belajar guru. Itu ada di modul PMM juga ada ya kelompok belajar guru. Untuk yang belum pernah buka boleh dibuka, boleh banget. Saya termasuk guru yang tidak begitu bagus di bidang kolaborasi. Tapi sebetulnya itu bukan karena saya individual ya, tapi belum menemukan rekan yang sefrekuensi barangkali, sehingga belum bisa begitu berkolaborasi begitu. Atau jangan-jangan saya memang pelit. Untuk peserta didik, yang pertama manfaatnya adalah memperkuat karakter dan mengembangkan kompetensi sebagai warga dunia yang aktif. Yang kedua, berpartisipasi merencanakan pembelajaran secara aktif dan berkelanjutan. Jadi kalau biasanya kita sebagai guru menyampaikan rencana pembelajaran, tujuan pembelajaran. Nah, kalau untuk kurikulum Merdeka ini kita sangat diperbolehkan untuk melibatkan peserta didik dalam merencanakan pembelajaran. Misalnya kalau saya di kelas 1 karena masih fase A, anak-anaknya masih butuh bimbingan. Setelah selesai pembelajaran sesuatu, saya biasanya menawarkan, anak-anak besok mau belajar yang seperti ini lagi atau mau sesuatu yang baru begitu. Jadi kalau misalnya anak-anaknya jawab ingin mempelajari sesuatu yang baru di situ saya memberikan banyak pilihan atau saya memberikan kesempatan mereka untuk mengajukan apa yang ingin mereka pelajari. Kemudian saya memfasilitasi keinginan mereka. Tapi itu tentu saja di luar Calistung ya, di luar fondasi Calistung. Kalau untuk konsep dasar Calistung seperti membaca permulaan itu memang sudah saya konsep seberseri mungkin. Jadi untuk tahapan-tahapannya saya sesuaikan dengan tahapan konsep dasarnya. Kalaupun memang ada yang harus disepakati dengan anak-anak, biasanya itu lebih ke metodenya, kemudian cara belajar, kolaborasi belajarnya. Kalau untuk konsep dasarnya itu biasanya
saya yang menyusun sesuai dengan target yang sesuai karakteristik pelajarannya begitu. Sintaksisnya, fonologinya itu sesuai ilmunya. Masih ada. Melatih kemampuan pemecahan masalah dalam beragam situasi belajar. Anak-anak itu kadang mereka jika diberikan soal yang tidak sama dengan contoh yang diberikan, ada yang mudah stres juga begitu kan. Tapi kalau misalnya dengan pemberlakuan P5 ini diharapkan anak-anak tidak lagi memiliki kendala seperti itu. Jadi mereka lebih sadar, saya tidak tahu ini, saya tidak bisa ini, saya harus bagaimana begitu. Memperlihatkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap isu di sekitar mereka sebagai salah satu bentuk hasil belajar. Dan yang terakhir, menghargai proses belajar dan bangga dengan hasil pencapaian yang telah diupayakan secara optimal. Jadi setiap anak harus merasa bangga terhadap prestasinya sendiri, sebagaimana seperti apapun begitu hasil pencapaian akhirnya. Sehingga saya selalu sangat apresiatif kepada semua anak yang pada setiap pembelajaran mereka mengutamakan karyanya sendiri, tulisannya tulisan sendiri, berhitungnya berhitung sendiri, meskipun lama, meskipun angka 6-nya terbalik, meskipun angka 5-nya terbalik, tapi mereka mau mengulang. Itu bagi saya sebuah pembelajaran yang patut diapresiasi dengan banyak cinta. Sampai di sini dulu modul kita kali ini, karena ini sudah hampir 1 jam durasinya. Untuk selanjutnya nanti masih ada menyiapkan ekosistem satuan pendidikan. Sebetulnya tadi saya ingin menyampaikan juga tema-tema yang bisa diangkat untuk menjadi proyek pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Tapi kalau terlalu panjang nanti emak-emak juga jenuh ya. Tapi sekali lagi pada video ini saya mengajak kepada emak-emak semuanya, kalau dalam benak emak-emak terpikir setiap program sekolah itu tidak masuk akal, atau misalnya terlalu merepotkan emak di rumah, saya rasa emak-emak harus komunikasikan kepada gurunya. Tidak perlu dipendam, tidak perlu diumbar di luar, dan tidak perlu juga dijadikan bahan gunjingan, bahan bergosip, apalagi dijadikan bahan status media sosial yang dibaca oleh publik begitu ya. Dan untuk para guru juga, kalau saya menghimbaunya, jika akan menyampaikan proyek, entah itu yang di dalam kelas ataupun yang di luar kelas, sebaiknya diinformasikan kepada orang tuanya, paling tidak perwakilan atau koordinator kelas yang bisa menyampaikan informasi kepada seluruh orang tua peserta didik itu jauh sebelum proyeknya dilaksanakan, sehingga nanti tidak terjadi miskomunikasi antara program pendidikan dengan penerimaan dari masyarakat. Bagaimanapun, masyarakat ini adalah pemangku kepentingan pendidikan yang paling utama di dalam kurikulum Merdeka. Kita tidak bisa mengabaikan pendapat mereka, kita tidak bisa mengecilkan juga latar belakang mereka. Artinya kita tidak bisa tidak peduli, misalnya orang tua bicara begitu, wajar karena mereka kan tidak tahu. Iya betul, mereka tidak tahu karena kita yang tidak memberitahu begitu ya. Terima kasih sudah menyimak video saya, walaupun videonya sederhana. Mudah-mudahan ini menjadikan emak-emak semakin cinta belajar dan semakin merapat kepada program-program sekolah, dan juga untuk guru-guru yang belum menyelesaikan topik-topik pada platform Merdeka Mengajar, saya jamin bahwa belajar di sana sangat menyenangkan, paling tidak untuk mengunduh beberapa dokumen yang kalau ibu dan bapak guru tidak membaca, ibu bapak guru bisa menjilidnya seperti saya, bisa dikoleksi di dalam rak dan bisa dijadikan bahan untuk pencitraan. Saya gemar belajar, saya cinta baca begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam cinta baca dan gemar belajar.